Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita kembali dalam renungan Morning Call, kali ini bersama dengan saya, Pendeta Eric Edward Hetaria, yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Shalom yang ada di Depok. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam renungan, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, kembali kami datang dengan rasa syukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau melandasi segala kegiatan kami dengan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kuasai hati pikiran kami, agar kami dimampukan mengerti, memahami, dan bisa menghayati makna firman Tuhan ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami peralaskan doa ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, renungan hari ini 25 Agustus diambil dari kitab Roma. Roma pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayat yang ke-13, saya akan bacakan berdasarkan Alkitab TB2, bunyinya demikian. Roma pasal 2 ayat 11 hingga 13. Sebab Allah tidak memandang muka. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta menerapkan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Sahabat GPIB yang terkasih, kali ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa kita berada di kawasan Gua Doa yang ada di Depok. Ada ruang-ruang untuk orang berdoa, untuk bermeditasi atau berkontemplasi. Ya, gambaran bahwa di negeri ini orang sangat memperhatikan nilai-nilai religius, orang sangat memperhatikan untuk doa. Bahkan kalau saya boleh kutip hasil survei dari PEW Research Center mengklaim bahwa Indonesia ini merupakan juara pertama sebagai negara yang paling rajin berdoa. Bahkan kita juara pertama sejak tahun 2023. Nanti di bawah Indonesia baru ada negara Kenya, ada Nigeria, Malaysia, Filipina, Brasil, dan Kolombia. Hanya saja Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gambaran banyaknya orang yang beribadah, berdoa, seharusnya menunjukkan nilai religius atau spiritualitas dari bangsa itu. Namun kalau kita bicara negeri ini, di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, nilai religius itu seringkali kontradiksi dengan gaya hidup sehari-hari. Kita bisa jumpai ada banyak kasus korupsi, suap, pungli sana sini, malak sana sini, judol dalam hidup sehari-hari, kriminalitas, berbagai macam aksi intoleran, kekerasan terhadap kelompok minoritas, yang mengintimidasi kelompok-kelompok seperti iman kita. Ini gambaran apakah agama memang melahirkan hal semacam itu. Rajin berdoa, tetapi hanya sebagai ritual seremonial, tidak nampak dalam aktual sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan kita pada saat ini juga mau bicara itu. Apakah ibadah kita hanya suatu formalitas, hanya ritual seremonial, tanpa aksi nyata, aktual sosial? Karena ibadah itu seharusnya menggambarkan bagaimana hidup keseharian kita. Bacaan kita mau bicara itu. Di ayat yang ke-13, di Roma pasal 2 ini ada tertulis. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Teguran ini untuk mereka, ya, para penganut agama Yahudi yang hanya mendengar hukum Taurat tapi tidak melakukan hukum Taurat itu.
Katakan di sini, bukan orang yang mendengar yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Jadi walaupun mungkin berulang kali mendengar mengerti hukum Taurat, bahkan mungkin hafal hukum Taurat, tapi kalau tidak melakukannya, dia tidak akan pernah bisa dibenarkan. Catatan yang serupa seperti hanya di negeri ini. Banyak orang yang mendengarkan perintah-perintah Tuhan, mungkin hafal, rajin berdoa, ritual seremonial tidak pernah ketinggalan. Namun hanya mendengarkan dan tidak melakukannya. Saya berharap menjadi catatan buat kita para pengikut Kristus Yesus. Karena seharusnya kita berbeda dengan mereka semua. Dan Kristus pun sudah pernah mengingatkan kita. Hal serupa saya kutip di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini catatan penting. Nggak cukup, saudara, tiap hari kita bilang, puji Tuhan, haleluya. Kalau tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Jangan hanya mendengarkan perintah titah, firman Allah, atau bahkan mungkin memperdengarkannya, tapi tidak melakukannya. Karena kalau saya lanjutkan dalam Injil Matius pasal 7 tadi, ayat 22, ada yang berkata, ditulis di situ, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23, pada waktu itulah aku, di situ Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Tidak cukup buat kita hanya rajin berdoa, ya bahkan mungkin dikatakan kita punya karunia bernubuat, mengusir setan, bikin mujizat, kalau tidak melakukan perintah Bapa di sorga. Dan perintah itu juga sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, kan sangat sederhana. Hukum kasih. Kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Dan juga kasihlah sesamamu manusia. Saya berharap ini jadi catatan buat kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berkarya, di tempat Bapak Ibu Saudara beraktivitas. Jadilah orang-orang yang bukan cuma dengarkan titah perintah firman Tuhan, tapi lakukan itu. Walau mungkin lingkungan di sekeliling, itu suatu hal yang biasa, korupsi suap biasa, hiduplah takut akan Tuhan. Karena hanya dengan melakukan perintah Tuhan, kita memperoleh bagian kita, kehidupan kekal abadi. Karena dikatakan tadi, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Saya berharap ini jadi catatan buat kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang hanya mendengarkan hukum Taurat, tapi tidak melakukan hukum Taurat itu. Selamat berkarya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jadilah bukan hanya pendengar-pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengamini firman ini. Kita bersatu dalam doa. Kembali puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, perkenanan-Mu, juga untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan. Firman yang ingatkan kami, jika mungkin di dalam kehidupan ini, kami sering menjadi anak-anak Tuhan yang rajin mendengar firman Tuhan, namun kami lalai untuk menerapkannya dalam hidup sehari-hari kami. Bahkan mungkin kami larut dalam gaya hidup yang penuh dengan keberdosaan di sekitar kami, di mana manipulasi, korupsi dalam hidup sehari-hari dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ampuni kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu kuasai hati pikiran kami, untuk kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Juga mereka yang masih menjalankan studi, yang masih duduk di bangku sekolah, atau di bangku sekolah tinggi di universitas, kami pun menjadi para pelajar, para mahasiswa yang hidup takut akan Tuhan. Kami hidup jujur, agar berkat Tuhan, kecerdasannya daripada Tuhan selalu memampukan kami untuk melaksanakan tugas panggilan dengan penuh kejujuran, dengan penuh integritas. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh keluarga besar Gereja Protestan di sebagian Barat, dimanapun berada dan berkarya, untuk selalu berada dalam bimbingan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, selamat berkarya, jadilah terang dan garam dimanapun Bapak Ibu Saudara berkarya. Tuhan Yesus memberkati.